Ahli hukum pidana Albert Aris menerangkan status perlindungan saksi bisa diberikan kepada Eliezer. Karena perlindungan itu diberikan dengan tujuan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara. Sebelumnya Kubu Sambo terus menghadirkan ahli untuk mempengaruhi hakim agar menolak status justice collaborator bagi Eliezer. Penjelasan pasal 5 ayat 2 dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kita ketahui bahwa rumusan penjelasan itu sebenarnya nggak boleh mempersempit, memperluas, atau menambah norma yang ada di dalam batang tubuh suatu undang-undang. Tapi paling tidak, dalam penjelasan ini dikatakan bahwa ada tindak pidana dalam kasus tertentu. Yang disebutkan bisa berupa pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, kekerasan seksual terhadap anak, dan lain sebagainya. Tetapi dalam penjelasan terakhir, ada frasa lain di situ, yang tidak boleh dibaca secara parsial. Di sana dikatakan bahwa dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Berarti ini akan dinilai secara objektif oleh LPSK dalam memberikan perlindungan tadi. Nah, kemudian ada juga syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 28. Ada beberapa item itu. Di antaranya itu kan misalnya bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan. Makanya saya tadi sampaikan sebenarnya nggak ada kaitannya ini perlindungan saksi dan korban dengan penyertaan tadi. Karena dua hal atau two something different ya. Nah, tapi poin menarik adalah di poin E dikatakan adanya ancaman nyata atau kekhawatiran, hanya kekhawatiran sifatnya subjektif mengenai terjadinya ancaman tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya. Padahal kita tahu ya dalam Delneming tadi tidak ada saksi pelaku. Tapi ini dalam konteks perlindungan, dan 5 item tadi tidak harus selalu dipenuhi secara kumulatif, karena contoh ada poin C mengatakan asetnya nanti dikembalikan dan sebagainya, kan nggak ada kaitannya pembunuhan dengan aset tiba-tiba gitu kan ya, belum tentu ada kaitannya tepatnya gitu. Jadi memang ini adalah dua hal yang berbeda, dan ketika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 28 dan sesuai dengan tadi penjelasan pasal 5 ayat 2 yang menurut ukuran objektif, perlindungan itu bisa diberikan terhadap seorang yang memang mau mengungkap suatu